Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang bergabung langsung di sini dan juga ada yang bergabung via live streaming di Zoom. Selamat datang di acara media gathering bersama staf khusus Presiden Republik Indonesia, Mbak Angki Yudhistia, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, Hari Disabilitas Internasional 2020 kali ini mengusung tema membangun kembali kehidupan yang lebih baik, lebih inklusif, lebih aksesibel dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Sementara Hari Disabilitas Internasional ini juga mengusung tema yang berlaku secara nasional, yakni tidak semua disabilitas bisa terlihat. Nanti Mbak Angki akan menjelaskan lebih detail terkait dengan tema Hari Disabilitas Internasional ini. Dan izinkan saya, Friska Clarissa, memandu acara pada siang hari ini. Untuk mengawali agenda kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama teman-teman penyandang disabilitas yang sudah ada di atas panggung dari perwakilan SLB Santirama, Yayasan Guna Netra, dan YPAC. Dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin kami mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Terima kasih juga untuk kawan-kawan perwakilan dari SLB Santirama. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Nah, tapi di atas panggung masih ada Zizi dan Olivia yang akan menampilkan lagu untuk kita semua. Silakan Zizi, Olivia. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah
untuk Zizi dan Olivia, itu tadi jangan menyerah. Ini jadi semangat juga untuk kita semua yang ada di sini. Terima kasih Zizi, Olivia. Olivia silahkan kembali ke tempat, terima kasih. Dan Zizi masih akan perform satu lagu lagi untuk kita di siang hari ini. Baik, itu tadi kalau dari lagunya jangan menyerah. Hidup adalah anugerah untuk kita yang sabar dan tak kenal putus asa. Semoga ini bisa kita adaptasi, apalagi di Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 ini tentu menjadi suntikan semangat untuk kita semua. Terima kasih Olivia. Berikutnya Zizi masih akan menampilkan satu lagu lagi untuk kita di siang hari ini. Silakan. Mungkin ku memang tak bisa bergerak sempurna seperti yang lainnya, namun ku kan terus mencoba hingga aku bisa bangkit dalam jatuh. Bagai perahu sakti yang terombang-ambingkan, diterjang badai ombak, namun tetap melaju. Begitupun diriku, ku kan terus melangkah sampai aku ada di sana. Lihat, dengar dan rasakan senandungku ini dari lubuk hati. Ku yakin kau juga bisa terus dan mencoba bangkit dalam jatuh. Bagai perahu sakti yang terombang-ambingkan, diterjang badai ombak, namun tetap melaju. Begitupun diriku, ku kan terus melangkah sampai aku ada di sana. Saat aku terhempas, ku tak berkeluh kesah. Walau angin meniup kencang, semangatku tak hilang. Karena aku perahu sakti. Bagai perahu sakti yang terombang-ambingkan, diterjang badai ombak, namun tetap melaju. Begitupun diriku, ku kan terus melangkah sampai aku ada di sana. Ada di sana. Ada di sana. Ada di sana. Tepuk tangan untuk Zizi yang tadi menyanyikan lagu Perahu Sakti karya Doni Yohanes. Terima kasih Zizi atas performance-nya pada siang hari ini.
Kalau kita dengarkan tadi lagu yang dinyanyikan oleh Zizi, tentu ini juga jadi penambah semangat. Karena apa? Tidak ada halangan untuk kawan-kawan disabilitas untuk turut serta. Ini sama juga dengan Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember 2020 untuk mendukung penuh kesetaraan para penyandang disabilitas dan untuk mengambil tindakan agar penyandang disabilitas diikut sertakan dalam semua aspek masyarakat dan pembangunan. Dan untuk berbicara lebih banyak lagi terkait dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, kami undang, kita akan dengarkan bersama-sama keynote speech dari staf khusus Presiden Republik Indonesia, Mbak Angki Yudhistia. Silakan Mbak Angki. Oke, terima kasih Mbak Friska. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media, wartawan, terima kasih untuk kehadirannya hari ini yang baik secara luring maupun secara daring. Nah, untuk hari ini kita memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Teman-teman, karena di saat pandemi ini kita memang sedikit berbeda pertemuannya kita. Untuk teman-teman wartawan, pertemuan terakhir kita tahun lalu ya, tepat Hari Disabilitas Internasional 2019 dan kita bertemu lagi tahun 2020 ini. Nah, untuk hari ini bisa dibantu untuk teman-teman wartawan yang hadir hari ini dan untuk tamu-tamu undangan yang sudah sempat dikasih masker transparan. Sudah semuanya sudah dapat masker transparan kan? Bisa dibantu panitia? Nah, teman-teman, masker transparan hari ini sudah disteril. Nah, ini sudah disteril dan tentunya bisa dipakai. Tahu fungsinya untuk menggunakan masker transparan ini adalah salah satunya di saat pandemi ini sulitnya untuk berkomunikasi khususnya untuk teman-teman disabilitas tuli. Maka dengan masker transparan ini kita bisa lebih mengerti bagaimana berkomunikasi. Nah, bagaimana berkomunikasi. Makanya kalau kita menggunakan masker transparan ini lebih kelihatan ya, ekspresinya kita lebih kelihatan. Nah, aku bisa kelihatan sama teman-teman wartawan di sini. Nah, lebih kelihatan. Sebentar saja kelihatan. Jadi beginilah rasanya ketika kita menjadi disabilitas, ketika kita terbatas. Nah, kita terbatas menghadapi bagaimana kita menghadapi keterbatasan yang ada di lingkungan kita. Nah, sekali lagi terima kasih kehadirannya. Nah, oke, untuk hari ini Majelis Umum PBB pada tahun 1992 mengeluarkan resolusi yang menetapkan bahwa setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Tujuannya adalah untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di seluruh bidang aspek masyarakat dan pembangunan. Serta untuk meningkatkan kesadaran akan situasi para penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2018, di mana jumlah penyandang disabilitas yakni mencapai 37,58 juta jiwa atau 14,2% dari penduduk Indonesia. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Dengan demikian, setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak
para penyandang disabilitas. Wujud dukungan terhadap penyandang disabilitas dibuktikan dengan disahkannya berbagai peraturan turunan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam rentang waktu 2019 dan 2020 saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo telah mensahkan sebanyak 6 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden terkait penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundangan ini menjadi dasar hukum dalam implementasi setiap agenda pembangunan inklusif untuk kedepannya. Sejalan dengan aturan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang berdasarkan to respect, to protect, to fulfill, maka seluruh implementasi atas peraturan-peraturan tersebut tidak boleh terlepas dari asas penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan ini, paradigma terhadap isu penyandang disabilitas telah berubah. Bukan lagi dipandang sebagai objek penerima bantuan atau charity base, namun sebagai subjek dan bagian dari pembangunan bangsa yang harus dipandang dan dihormati dari kacamata hak asasi manusia atau human right base. Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, maka telah diatur Rencana Induk Penyandang Disabilitas atau kita bilang RIPD dengan 7 pilar utama. Apa saja 7 pilar utama itu? Yang pertama, pendataan dan perencanaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. 2, penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. 3, pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas. 4, pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas. 5, perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. 6, pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas. 7, akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini didasari penuh oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam proses pengarusutamaan nilai inklusivitas dalam setiap kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab pada aspek penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pembangunan inklusif dilaksanakan untuk menjamin seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang diharapkan terlibat dalam seluruh proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, penyelenggaraan, maupun evaluasi di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan inklusif bertujuan untuk mencapai masyarakat yang dapat mengakomodasi perbedaan dan tentunya menghargai keberagaman. Maka dari itu, dengan disahkannya berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden, maka selanjutnya adalah memastikan bahwa implementasi di tingkat masyarakat dapat berjalan dengan peran dan sinergi dari semua pemangku kepentingan seperti kementerian, lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi, komunitas yang bersifat saling mendukung satu sama lain sehingga terwujudnya pembangunan inklusif
disabilitas yang optimal menuju Indonesia maju. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2020, mari kita bergotong royong bersama-sama mewujudkan Indonesia maju, Indonesia inklusif. Dan selanjutnya teman-teman, yang paling kita tunggu-tunggu saat ini, mari kita bersama-sama menyaksikan sambutan langsung secara virtual dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam rangka Hari Disabilitas Internasional tahun 2020. Saya, Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video dari Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati perwakilan negara-negara sahabat dan lembaga internasional, yang saya hormati para penyandang disabilitas yang saya cintai, hadirin dan undangan yang berbahagia. Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas, yaitu dari paradigma karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human right based. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas. Banyak peraturan pemerintah yang telah saya tanda tangani di tahun 2019. Ada PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, dan PP tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di tahun 2020 ini ada 4 PP yang telah saya tanda tangani, yaitu PP tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, PP tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan, PP tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas, dan PP tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Selain itu, 2 peraturan presiden yang juga telah saya tanda tangani, yaitu Perpres tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, payung regulasi rasanya sudah cukup banyak. Dan kalau memang sangat-sangat diperlukan, saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi. Sekali lagi, kuncinya adalah di implementasi. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas mempunyai peran yang sangat strategis
sebagai sebuah lembaga non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Saya mengharapkan kehadiran Komisi Disabilitas akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus aktif mendukung, mulai dari perlunya sinkronisasi data penyandang disabilitas secara nasional, libatkan para penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, dan kawal implementasinya agar semua rencana aksi berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh para penyandang disabilitas. Saya rasa itu hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Itu tadi sambutan Presiden Republik Indonesia dalam Hari Disabilitas Internasional 2020. Dan untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan media khususnya yang sudah hadir, kami undang Mbak Angki Yudhistia untuk menjawab langsung dan berdiskusi di siang hari ini. Kalau kita highlight tadi pernyataan dari Pak Presiden bahwa kuncinya adalah implementasi. Jadi bagaimana peraturan yang sudah ada dikawal betul implementasinya. Betul sekali. Nah, saya undang untuk bertanya kawan-kawan dari Kompas TV, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Selamat siang, nama saya Akbar dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan inklusi seperti apa yang diharapkan kaum disabilitas, khususnya mungkin Mbak Angki di tahun 2021 nanti. Apakah keterwakilan teman-teman disabilitas ditingkatkan lagi di pemerintahan atau ada hal lain yang lebih menjadi fokus dari Mbak Angki dan juga kawan-kawan. Terima kasih. Inklusi seperti apa yang akan jadi fokus dalam 2021 mendatang? Silakan dijawab oleh Mbak Angki. Inklusi seperti apa penerapannya yang jadi fokus pada 2021 mendatang? Ya. Oke, silakan. baiklah. Terima kasih Mas. Fokus instruksi seperti apa untuk tahun 2021 tadi jelas yang seperti dikatakan oleh Bapak Presiden adalah implementasi dari peraturan pemerintah dan peraturan Presiden yang sudah disahkan oleh beliau. Karena regulasi sebanyak mungkin sudah disahkan, tapi bagaimana kita bisa mengawal bahwa peraturan ini mampu tepat sasaran, tepat pada teman disabilitas, membangun ekosistem inklusif yang bisa mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap disabilitas. Jadi itu mewujudkan regulasi yang sudah ada, implementasinya tadi ya, seperti yang dikatakan Bapak Presiden. Berikutnya yang kedua silakan. Jadi mungkin ditambahin Oh sedikit. silakan. Ditambahin sedikit. Artinya adalah, apa namanya? Ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial sebagai sektor leading, tapi ini juga tanggung jawab multisektoral dari antar kementerian. Dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait itu menyatakan bahwa multisektoral kementerian lembaga perannya sangat dibutuhkan untuk pembangunan. Begitu juga dengan teman-teman disabilitas sangat diperlukan untuk keterlibatannya sehingga membentuk program yang disesuaikan dan tepat yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas. Oke, terima kasih. Implementasinya jadi multisektoral ya untuk penerapan aturan ini. Berikutnya silakan pertanyaan. Oke, dari tolong sebutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari Okezone. Ya, silakan Mas Reza. Ini terkait dengan isu teman-teman penyandang disabilitas dengan pilkada. Bagaimana harapan dari teman-teman penyandang disabilitas ini untuk pemenuhan kebutuhan nanti pada saat pencoblosan seperti apa?
Apakah memang apa saja sih yang diperlukan dan memang sudah cukup atau belum saat ini? Terima kasih. Oke. Harapan kawan-kawan penyandang disabilitas dalam nanti pelaksanaan pilkada serentak seperti apa? Oke, pilkada serentak memang diakui kita memiliki tantangan di saat pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti. Mengapa dikatakan tantangan? Karena aksesibilitas yang ini sangat diperlukan. Aksesibilitas yang tidak diskriminasi kepada teman disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak suara sebagai warga negara untuk dipilih maupun memilih. Untuk dipilih ataupun memilih. Terlebih saat pilkada serentak untuk memilih nanti di saat pandemi ini adalah bagaimana akses TPS ini itu aksesibel untuk ragam disabilitas. Ragam disabilitas itu ada beberapa. Disabilitas sensorik, disabilitas motorik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas ganda. Kenyataannya adalah data dari pemilih disabilitas ini belum sepenuhnya terdaftar sebagai pemilih. Lalu tantangan berikutnya adalah akses TPS yang belum akses terhadap teman-teman disabilitas untuk datang dan memilih. Dan berikut tantangannya adalah sosialisasi perihal siapa calon kepala daerah yang akan mereka pilih. Memang ini adalah tantangan untuk teman-teman disabilitas dan seluruh stakeholders pilkada serentak ini. Tapi dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan tahun 2020 ini bisa menjadi pembelajaran ke depannya bahwa teman disabilitas memiliki hak suara untuk memilih. Nah gitu. Pendataan, akses ke TPS juga sosialisasinya sangat penting. Betul. Agar menjamin hak suara kawan-kawan disabilitas. Itu tadi sesi tanya jawab, silakan Mbak Angki ada yang ingin disampaikan untuk menutup peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 ini. Yang ingin disampaikan untuk Hari Disabilitas yang tadi sudah disampaikan adalah bahwa disabilitas ini menjadi isu multisektoral yang dimana tahun 2020 ini menjadi semangat inklusivitas bagaimana mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap disabilitas dan inklusi terhadap disabilitas. Maka dari itu saat ini Bapak Presiden telah mensahkan berbagai peraturan pemerintah dan berbagai peraturan presiden dan artinya ini adalah sinergi kita semua untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia inklusi. Indonesia maju, Indonesia inklusi, itu yang sama-sama kita coba wujudkan. Sekali lagi terima kasih Mbak Angki Yudhistia atas waktunya siang hari ini dan kawan-kawan yang sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan terima kasih sudah hadir di peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020. Berikutnya kita akan foto bersama, Oke, baik. Silakan untuk kawan-kawan. Foto bersama dengan Mbak Angki Yudhistia. Ada dari perwakilan SLB Santirama, Yayasan Gunanetra dan YPAC serta para peserta yang sudah hadir. Kita foto bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, boleh di depan panggung, di bawah panggung. Mbak Angki boleh juga ikut bersama kawan-kawan. Dengan tetap menjaga jarak dan memakai face shield atau masker selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik, bersiap sambil diabadikan. Oke, 1, 2, 3.
Lagi. Ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, meskipun memakai face shield dan masker tetap tersenyum ya. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dan selamat Hari Disabilitas Internasional 2020. Saya Friska Clarissa menutup acara siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, kita bisa berfoto bersama teman-teman media?